Yang pasti bahwa karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Itu sebabnya di sini katakan latihlah dirimu untuk beribadah. Latihlah dirimu untuk beribadah. Saudara Bapak Ibu yang kekasih, kenapa kita harus melatih hidup kita dalam beribadah? Sebab di dalam ibadahlah kehidupan kita dimeteraikan. Kita buka Alkitab kita Wahyu 7 ayat 3. Wahyu 7 ayat 3. Wahyu pasal 7 ayat 3. Sudah dapat? Wahyu pasal 7 ayat 3. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, sama-sama kita baca ya. 3, ya. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Apa dikatakan? Di apa? Dimeteraikan. Jangan hancurkan, dikatakan. Jangan hancurkan bumi ini sebelum kami meteraikan ini semuanya. Sebelum kami meteraikan anak-anak Allah. Dengar baik. Kenapa kita harus beribadah? Karena Allah mau memeteraikan Anda dan saya di rumah Tuhan. Yang setuju kata amin. Apabila Anda tidak datang ke rumah Tuhan, maka meterai tidak akan ada di dalam hidupmu dan engkau akan musnah, hancur bersama dengan bumi yang akan dihancurkan. Yang setuju kata amin. Dengan baik saudara, bahwa dunia ini diambang kehancuran. Perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Dampak perang ini mulai masuk ke Korea Utara. Korea Utara sudah 2 kali tembakan rudal balistik yang besar ke Jepang, ke Korea. Lalu saudara, kemarin Amerika dengan Korea Selatan melepaskan rudal balistik 4 ke daerah Korea Utara, dan itu menggetarkan tanah yang di Korea Utara. Cina, saudara, Cina mulai menyerang, menerbangkan pesawat tempurnya ke daerah Taiwan. Saudara Bapak Ibu yang kekasih, dunia diambang kekacauan, dunia diambang daripada kehancuran. Tetapi firman-Nya berkata, jangan dulu dihancurkan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah. Saudara Bapak Ibu, dengar baik hari ini. Sebelum waktunya tiba, penyesalan tidak ada gunanya. Ada pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada tempat perlindungan lain, hanya Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu, Tuhan mau memeteraikan kita semua. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Kita baca semua ya, sama-sama ya. Semua baca sama-sama di slide. Kita baca 1, 2, 3 ya.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah merapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dengar baik saudara Bapak Ibu, ya, dengar baik. Memeteraikan tanda menjadi miliknya, ya, memeteraikan kita, memeteraikan sebagai tanda menjadi miliknya. Apabila kita datang beribadah dan tekun, Tuhan akan memberikan tanda meterai dalam bulan kita menjadi miliknya, ya, atas kita, kehidupan kita, ya, menjadi suatu sebagai jaminan, menjadi suatu jaminan dari semua. Perhatikan baik, ya, menjadi suatu jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dengar baik saudara, ayat ini menjelaskan bahwa hidup kita harus dimeteraikan menjadi milik Allah. Amin. Ya, meteraikan menjadi milik Kristus supaya kita mendapatkan bagian apa yang dijanjikan itu. Saudara, ayat tadi sudah jelas katakan, dunia ini akan dihancurkan, bumi ini akan dikacau balaukan, tetapi Tuhan berfirman, jangan dulu hancurkan. Kami memeteraikan mereka, anak-anak Allah. Amin. Saudara, siapa di antara kita yang mau dimeteraikan oleh Tuhan? Angkat tangannya. Apabila saudara mau dimeteraikan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, dengar baik firman Tuhan ini. Latihlah dirimu di dalam Tuhan. Kalau Anda berbicara, Pak Pendeta kan gampang ngomong, Pak Pendeta kan gak susah hidupnya, makan aja masih cukup. Kami bagaimana? Bapak Ibu yang kekasih, kalau saya ceritakan buat saudara, mungkin saudara bisa nangis saya ceritakan ini, ya. Saudara, saya pernah ceritakan sama anak-anak saya peristiwa yang terjadi. Nah, Bapak pernah kejadian loh. Bapak bawa uang 43.000 dari rumah, pergi ke Gunung Sitoli. Saya isi bensin 25.000. Uang gak ada, res sama sekali. Saya isi 25.000, sisa 18.000. Dengan tujuan di Gunung Sitoli akan ada seorang hamba Tuhan yang akan memberikan saya uang. Saudara Bapak Ibu, lalu sisa 18.000. Di tengah jalan di Denegau, saya lapar. Saya lihat uang saya masih ada 18.000. Saya beli goreng 5.000. Sisa 13.000. Saya berangkat ke Gunung Sitoli. Saya telepon, nggak diangkat. Saya WA, baru dibalas, saya sedang di kantor desa. Posisi sudah jam 12:30, perut sudah lapar. Saya telepon lagi nggak diangkat. Saya WA, dia bilang masih agak lama. Posisi sudah jam 1 lewat, mau tengah 2, perut sudah keroncongan, belum makan. Lalu saya jalan naik kereta. Saya lihat jarum kereta itu minyaknya sudah di bawah garis terakhir. Kan ada garis terakhir kan? Itu di bawahnya. Artinya sudah rest kali ya. Tapi saya jalan terus sambil memuji. Tiba-tiba di sebelah kiri ada rumah makan Padang. Rame
ramai kali orang di sana. Standnya pun bersih, makanannya pun enak-enak. Tapi saya berpikir, takut uang saya nggak cukup. Karena saya dalam benak saya, uang saya masih ada 18.000. Lalu saya majukan terus kereta saya. Ternyata saudara, tidak jauh dari kedai itu, ada di kedai samping itu, tertulis di kaca setelahnya, serba 12.000. Serba 12.000. Saya langsung berhenti. Wah, puji Tuhan, ada yang serba 12.000. Uang tadi saya 18.000 dalam pikiran saya. Saya belum tahu, saya udah lupa bahwa saya sudah beli 5.000 goreng. Lalu saudara, sebelum saya mengeluarkan uang saya buka dulu tangki minyak. Saya buka. Betul-betul nggak ada lagi sisa. Ya paling banyak, udah banyak kali segini. Sisa segini saudara, sedikit kali ya. Wah, gawat ini. Tapi masih cukup uang saya pikir. Di situ 12.000, uang saya 18.000. Saya buka uang saya. Wih, rupanya 13.000. Kemana 5.000 lagi hilang? Saya ingat. Oh, ternyata aku udah makan goreng tadi 5.000. Saya pikir, ya sudahlah. Paling nanti kan saya tunggu teman saya itu dapat uang saya. Lalu saudara, Bapak Ibu, 13.000 berarti lebih 1.000, betul kan? Saya masuk ke toko, ke kantin rumah makan itu. Saya pesan, Bu. Saya pesan 1 bungkus, Bu ya. Ikan apa? Yang ini, Bu. Lagi dua, saya tanya, Bu, 12.000 kan saya bilang. Situ saya bacanya serba 12.000. Apa dia bilangnya? Oh, sudah naik, Pak. Anda bisa bayangkan, sudah naik, Pak. Jantung berdebar. Uang tadi saya sudah berapa? Sisa 13.000. Dalam hati menangis, Tuhan, uang nggak ada. Sebelumnya saya sudah cek di bank, di ATM BRI saya, mantau ada mujizat, kan gitu. Wah, nggak ada nih, semua kosong, sisa yang mujizat lah. Tuhan, berarti mujizat belum ada. Saya pergi, jadi saya bilang sama dia, Bu, saya pikir tadi 12.000 karena di kaca itu 12.000. Uang saya cuma 13, saya bilang. Apa dia bilangnya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, Pak, makanlah. Oh, kalau gitu, Bu, saya duduk makan di sini aja lah. Bisa kan? Bisa ya. Akhirnya makan di situlah saya, saudara. Saya sambil berdoa, sambil ya Tuhan, inilah proses kehidupan. Itu masih kecil. Saya pernah nggak punya uang 3 bulan, saudara. Ya, saudara, saya foto uang saya dengan makanan yang terbatas, saya kirim bawa anak saya supaya mereka belajar tentang kehidupan. Makan saya kurang 1.000. Lalu saudara, saya telepon teman saya pendeta. Dia bilang masih belum juga. Akhirnya saudara, saya pergi nebeng ke rumah teman saya pendeta yang lain. Saya minum teh manis tempat dia. Saya minum supaya menghangatkan badan. Kebetulan goreng tadi masih ada sisanya. Saya makan di situ juga. Sampai jam 3 baru telepon lagi. Dan ternyata uang itu tidak ada. Puji Tuhan, tidak ada. Ya, singkat ceritanya uang itu puji Tuhan tidak ada. Akhirnya saudara, saya terdiam. Saya berpikir bensin sudah tidak ada lagi. Nggak bisa lagi jalan ini. Udah hebat kalau 0,5 kilo perjalanan masih sanggup. Saudara, saya berdoa, Tuhan bantu saya. Nggak tahu lagi gimana ya. Bantu saya. Saya telepon istri saya, nggak ada angkat-angkat. Supaya dikirim uang kan gitu ya. Nggak ada angkat-angkat. Waduh, wah gawat nih. Bantu saya Tuhan.
Lalu saudara, saya ingatkan Tuhan, kan ada ATM BNI-mu. Tuhan ingatkan saya, itu kemarin sudah bermasalah, udah nggak bisa lagi digesek. Coba dulu, entah ada di situ uang kali 50, entah 100 kan lumayan. Ya, akhirnya saya bergegas, saya buka dompet, ada nggak masih ATM itu? Wih, masih ada ATM-nya. Saya diingatkan itu, saya pergi ke Bank BNI. Ini saudara, sesuatu yang nggak bakalan terjadi, nggak bakalan bisa. Orang nggak berkali-kali saya mau coba di sini, nggak bisa kok, ditolak semua. Akhirnya saudara, saya coba masukkan sambil, ya mau saya bilang sama klien sambil menangis lah. Tuhan bantu saya. Ceklek. Anda tahu apa yang keluar? Dia bilang begini, sebutkan tanggal lahir Anda. Nama ibu Anda katanya. Kita apa maksudnya? Kubatalkanlah. Aduh, neraka. Panas lagi. Terus tertera di situ, ganti PIN Anda. Wah, mujizat pikirku. Gantilah PIN saya. Ganti lagi, buat sekali lagi. Buat lagi. B sekali te katanya. B sekali te. Kan gitu. B gania sekali te lagi katanya. B gania sekali te. Akhirnya saudara Bapak Ibu, sudah keluarlah ATM ini. Gak ada uangnya. Saya masukkan lagi, karena dia bilang B sekali itu, katakan B kan dia sekali itu, katanya dia keluar lah ya. Ku masukkan, ku bela sekali itu, ku B sekali itu, ku buat ATM yang baru. Trak. Sambil berdoa saya, sambil berdoa. Pilihan, langsung aja ku tebak, ku buat 100.000 minta. Ku minta, ku cek lagi saya, ku minta 100.000. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata mesinnya bunyi. Ngerti kan artinya itu kan? Artinya apa? Artinya mencairkan uang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Rupanya keluar 100.000. Cek. Wih, dahsyat ini. Ku buka lagi. Mau ku ambil lagi 50 atau 100 lagi. Nggak dikasih lagi. Saldo Anda nggak cukup. Wah, puji Tuhan lah, 100.000 saudara. Saya pilih beli bensin 25.000 lagi saudara. Lalu oli keretaku itu kan udah parah, udah betul-betul parah. Kalau saya pulang gym pasti saya ganti oli. Sisa berapa? Enggak, oli 5. Aku kaget, ganti oli biasanya 40 di sini 35. Wih, ditekan pula aku 50. Berarti sisa 25. Si 25 di dalam gaul lapar lagi. Alofo lagi aku. Ku beli apa? 5.000 pisang goreng. Sisa berapa? Sisa 20.000. Itulah sampai di rumah 20.000. Ku taruh di meja. Datanglah si Lisa, uang siapa nih Pak katanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu, kita harus dimeteraikan oleh Allah. Sebelum dunia ini dihancurkan, kita harus dimeteraikan. Jangan bilang, Pak pendeta saya ngomong aja, banyak uangnya. Saya sudah saksikan saudara. Soal penderitaan saudara Bapak Ibu, saya kan bilang sama saudara kita semua. Soal penderitaan, jangan cerita soal penderitaan sama saya. Anda tahu nggak soal penderitanya? Kami ini keluarga yang broken home. Mama bapak saya cerai selama 8 tahun. Anda tahu nggak? Penyiksaan, penderitaan mulai kecil saya alami. Makanya saudara, kalau soal penderitaan jangan tanya sama saya. Makanya kenapa saya suka orang, artinya gini, kalau ada orang susah saya nggak tahan saudara. Saya nggak bohong, nggak tahan ya orang susah. Walaupun kadang konsekuensinya harus berantem sama istri saya nggak bohong. Saya cerita sedikit lagi, ya. Saya kan baru kecelakaan. Sebenarnya saya nggak mau ceritakan, tapi saya sudah ceritakan sama Pak Bene baru-baru ini.
Saya baru kecelakaan kan. Saya pinjam uang 2 juta lebih untuk biaya pengobatan saya di Seberang. Udah gak sanggup saudara, sakit sekali. Tiba-tiba saudara, ada seorang bapak meng-WA-kan saya. Pak Pendeta, bantu saya Pak. Saya mau pergi ke Medan untuk berobat. Memang bapak ini sudah saya jenguk di Stella Maris. Dia sudah komplikasi, ginjalnya stadium 4, udah kronis. Terus apa lagi, dia penyakit jantung dan udah mau mati ini. Ya, doakanlah kemarin. Ya, lalu saudara, tidak lama kemudian setelah kecelakaan saya, 2 hari saya kecelakaan, dia WA saya. Pak Pendeta, bantu saya, pinjamlah saya uang Pak untuk menjaga jasa di Medan berobat. Saya mau pergi. Lalu saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa meminjamkan uang sama bapak ini? Sedangkan saya pinjam sama orang 2 juta, dan sisa dari 2 juta itu sisa 300.000. Sisa 300.000 dari rumah di sini, ibu di sini nelpon uang sudah tidak ada. Wah, gimana caranya nih? Di sini udah kritis, di sana juga kritis, sama saya juga kritis. Saudara, saya ngasih tahu ini bukan saudara kasihan sama yang enggak. Amin. Bukan, jauh ya. Jangan saudara pikir gitu ya. Saudara, Bapak Ibu, akhirnya saudara, saya bilang sama dia, Pak, uang tidak ada sama saya, tetapi saya akan kasih uang minum Bapak. Kirimlah rekening Bapak. Sisa uang saya 300. Anda tahu, kondisi saya sakit parah. Saya kirim dia 200. Sisa berapa? Sisa 100 uang saya. Adakah di antara saudara yang berani seperti itu? Banyak kejadian. Ada orang mahasiswa yang sudah diputuskan sama saya tidak bisa masuk lagi kuliah. Orang tuanya, pamannya sudah suruh pulangnya. Nangis-nangis datang ke rumah. Uang kami tinggal uang susu anak 500.000. 500.000 itu semuanya saya kasih sama dia. Ambil 100.000, ada uang saya sama si B. Sisa berarti 600.000. Semua. Tidak lagi sisa uang. Anda tahu, bisa nggak Anda lakukan seperti itu? Nah, saya kasih tahu buat kita semua. Kenapa saya lakukan? Karena saya miliki Tuhan. Amin. Saya tahu kesusahan itu gimana. Makanya gak usah cerita sama saya tentang orang susah, saudara. Dan kalaupun Anda mempunyai uang banyak, jangan sombong. Saya pernah katakan bahwa saudara, jangan silau dengan jabatan kekayaan, jangan silau. Saya nggak pernah silau, saudara.